selamat siang teman-teman online. Ketemu lagi dengan saya Astrid di acara live IG saya. Nah, minggu ini saya akan kedatangan bintang tamu atau guest saya. Halo Titin, selamat bergabung. Halo Mas Yon, selamat bergabung. Ya, pada minggu ini aku akan ngobrol suka-suka semaunya bareng uh, anggota DPRD DKI Jakarta dan juga merupakan ketua fraksi dari Partai Solidaritas Indonesia. Sambil nunggu yang bersangkutan untuk join, nanti saya akan invite. Halo semuanya, thank you yang udah mau join. Saya wave dulu ya. Ada Yani, ada Ito, ada Mas Yon, ada Titin. Oke, aku akan undang kita tunggu. Halo, Annyeong. Ya, teman-teman online kita udah 1 minggu ya, kurang lebih 7 hari pemberlakuan PPKM darurat. Dan kita udah melewati hari-hari yang cukup berat karena kita mendapatkan berita yang cukup menyesakan hati gitu ya. Hampir setiap kali kita buka WA group atau kita mendapatkan WA story dari teman-teman kita atau bahkan kita melihat di beranda Facebook, itu banyak sekali berita-berita atau kabar yang dimulai dari kata-kata innalillahi wa inna ilaihi rajiun atau berita duka cita. Ini satu hal yang begitu menyesakan gitu ya, karena sesuatu yang sangat tidak kita harapkan ini terjadi. Kita saja masih cukup struggle gitu ya untuk memfilter atau untuk mengerem diri kita untuk tidak terlalu beraktivitas di luar gitu ya. Tapi kita justru dapat berita-berita dari orang-orang sekitar kita bahwa banyak dari orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang dulunya mungkin kita baru dapat kabar terinfeksi virus corona, tapi tiba-tiba sudah almarhum. Nah itu begitu menyesakan gitu ya, walaupun memang berita ini nggak bisa kita sepertinya bintang tamu saya belum bisa join. Saya coba invite lagi, semoga bisa muncul. Ini merupakan teman saya dan baik. Teman-teman yang ada di rumah, teman-teman online yang ada di rumah, pokoknya stay safe, stay sane semuanya. Kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan yang tidak terlalu penting, please untuk stay at home gitu loh. Lakukan semuanya dari dalam rumah. Kalau misalnya hai, ini dia orangnya sudah hadir. Ya, saya invite ya. Di accept ya invitean saya. Please stay safe di rumah dan kalau misalnya bisa melakukan aktivitas semuanya dari jarak jauh, please. Dan kalau misalnya memang ada yang masih belum mengerti bahwa kondisi saat ini tuh udah urgent dan sudah darurat banget, please untuk jangan berhenti untuk memperingatkan orang-orang untuk stay safe dan stay at home aja lebih baik, karena kita nggak mau kan kenapa ya kok nggak mau
sampai. Hai Kak Idris, kenapa tidak mengangkat? Hai, halo, Assalamualaikum, Halo, selamat Waalaikumsalam. siang. Siang, Frit. Hey Kak Idris, how are you? Baik-baik. Long time no see ya. Iya banget. Udah berapa? 3 tahun? Iya. 3 tahun lebih ya? Kayaknya lebih lah. Kayak terakhir kapan ya kita ketemu ya? Iya, di kampus. Tahu-taunya udah sangat sibuk sekali. Enggak lah. Di mana Hmm. nih posisi Kak Idris? Gue sekarang lagi di pemakaman sih. Jadi, Oh, salah satu anggota pengurus di Jakarta Selatan baru pagi tadi meninggal sih. Masih nunggu sih sejaman innalillahi. 2 jam lagi. Gitu. Untuk jenazahnya sampai ke pemakaman. Iya ya, masih habis zuhur kayaknya. Nah, gue lagi sambil Hmm, nunggu. Mm-mm. hmm, aduh, gimana? Apakah jadi masih suka shock gitu dapat kabar orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang terdekat sama kita harus pass away very soon gitu atau ya udah bisa diprediksi gitu. Ya pasti sih sebenarnya kalau kan ada satu perbedaan signifikan kali ya di gelombang yang sekarang kan adalah Hmm, hmm, semakin merasa bahwa orang yang kita kenal tuh semakin banyak gitu ya yang hmm, hmm, akhirnya hmm, positif maupun nanti juga yang meninggal juga itu banyak orang yang kita kenal yang kita tahu bahkan bisa hmm. dibilang lingkaran inti lah. Kalau mungkin dulu kebetulan juga gue kan Februari kemarin bokap gue juga meninggal COVID kan kayak Oh, gitu. Nah jadi innalillahi wa ya, inna jadi ilaihi Februari kemarin gue tuh meninggal raji'un. COVID. Tapi satu hal yang buat gue agak beda adalah mungkin pada saat itu gue nggak melihat banyak lingkaran gue yang kena bahkan sampai meninggal gitu. Nah, kalau hari ini tuh kayaknya kabarnya berturut-turut terus Hmm, hmm, hmm. memang tinggi sekali gitu ya. Nah, jadi perbedaan signifikannya di situ sih, Trit. Hmm, hmm. Gitu. Aduh. Jadi termasuk Kak Idris ini termasuk salah satu keluarga yang terkena juga ya berarti ya. Iya, gue kan sempat kena juga. Kalau gue kenanya bulan Januari sih, Januari Hmm. Februari gitu. Jadi Hmm. ya sudah lewat waktu itu udah. Hmm, hmm, Ya bersyukur sih waktu itu lagi bukan puncak-puncak yang kayak sekarang yang bisa membayangkan sekali gitu. Hari hmm, ini hmm, kayak hmm, dapat rujukan juga sangat sulit. hmm, eh, ICU juga lagi sulit sekali gitu. Jadi hmm, bukan hmm, hanya memang bahkan yang mengerikan juga pelayanan COVID juga akhirnya kan menunggu juga gitu karena banyak hmm, rumah sakit akhirnya fokus adalah pelayanan COVID. hmm. Gitu Trit kalau realita dan faktanya. Nah, jadi tiap hari ini aktivitas di lapangan, keluar rumah atau punya gugus sendiri? Punya gugus sendiri nih, Bung Idris. Aktivitas tuh memang selalu mobile di lapangan atau memang punya gugus tugas sendiri gitu. Jadi dapat dapat uh, melakukan bantuannya itu dari jarak jauh gitu, dapat report Oke. dari warga, dari segala macam gitu. Kalau kalau gue kan di Komisi E itu pendidikan, kesehatan, terus juga Mm, sosial gitu ya, mm, bidang kesra namanya. Jadi secara tugas sih pasti dua-duanya dilakukan gitu ya. Eh, mm, harus turun ke lapangan, kenapa? Karena fungsi pengawasan kan harus ngawasin nih, misalnya sekarang benar nggak sih vaksinasi lagi berjalan, bagaimana percepatannya, terus bagaimana implementasi di mm, lapangan gitu. Itu kalau di kalau di apa ya kalau turun lapangan biasanya emang harus mantau langsung gitu, monitor. mm, Sama ya mungkin kalau yang dari rumah ya tadi misalnya bantu warga yang kesulitan informasi untuk rujukan, misalnya ada orang tuanya yang sekarang kan juga yang jadi hal mm, penting untuk kita sama-sama sikapi adalah banyak yang isolasi mandiri gitu ya. Isolasi mandiri mereka juga kehilangan arah, bingung harus seperti apa gitu misalnya tata laksananya mm, atau SOP-nya gimana sih. Nah, itu juga banyak mm, terjadi dan banyak masuk ke aduan dan aspirasi yang sampai ke gua sih. Ya tapi gitulah kombinasi tapi walaupun mm, mm, memang mengurangi lah sangat jauh lah kalau dibandingkan sebelum pandemi udah pasti sangat jauh kegiatan aktivitas di lapangannya bahkan mm, ya sekarang SOP-nya sangat-sangat ketat lah kalau turun juga gitu sih Trit. mm. Iya. Nah, kan sebenarnya lo sendiri udah bisa memprediksi nih, Dris, dari bulan-bulan lalu ya, karena ada libur Lebaran gitu ya. Terus dengan Hmm. kondisi yang saat ini PPKM-nya baru dilakukan seminggu ini, PPKM darurat itu, menurut lo ini waktu yang tepat atau justru ini sebenarnya udah cukup terlambat gitu? Kalau dari sudut Ya gue sih pandang lo, Dris. kalau perdebatan ini sebenarnya juga terlambat dan tepat tidak buat gue sih jadi nggak relevan hari ini gitu ya.
Hmm. karena anyway faktanya sudah terjadi gitu. Tapi poin penting Hmm. dari gua, PPKM ini harus ditegakkan setegak-tegaknya sih. Karena Hmm. menurut gua salah satu, jadi kan gini, kita memang bisa tetap prokes gitu ya, tetap disiplin, tetap tiga apa peningkatan tes, peningkatan tracing gitu. Tapi Hmm. dengan kondisi angka yang seperti ini, salah satu strateginya tuh udah pasti harus ada pembatasan sosial. Karena kan COVID Hmm. ini tipenya apa namanya? Tipenya tuh kayak ya menyebar dari proses interaksi gitu ya. Jadi ya pembatasan sosial itu menjadi intervensi yang sangat penting untuk dilakukan. Jadi buat gua sekarang perdebatannya bukan terlambat atau tepat gitu ya. Tapi menurut gua yang udah ada sekarang kita optimalin aja. Vaksinasi harus dikejar. Karena misalnya sekarang PPKM tanpa ada peningkatan vaksinasi juga, Hmm. ya kita buang-buang waktu juga gitu. Nah makanya Hmm. vaksinasi harus tetap dikejar. Peningkatan Pak Presiden kan minta 1 juta per hari ya. Jadi bahkan mau ditingkatin lagi katanya bisa sampai 2 sampai 3 juta per hari tuh di Hmm. pasca Agustus. Jadi targetnya kalau nggak salah Desember tuh kita harus sudah bisa 100%. Nah, tapi itu Hmm. kan bukan upaya mudah gitu ya, itu upaya yang sangat sulit karena apa? Nah, ini juga yang perlu di teman-teman tahu nih, Trit. Jadi, Hmm. teman-teman melihat ya tenaga kesehatan kita itu memang luar biasa gitu. Kenapa gue misalnya contoh dapat informasi itu di lapangan gitu ya, ada puskesmas yang terpapar tuh sampai 50 orang Hmm. tenaga kesehatannya. Jadi bayangin puskesmas selain harus ngurusin yang lagi COVID, ngurusin vaksinasi, ngurusin juga hal-hal lain di luar COVID, tapi dengan tenaga kesehatan yang harus recovery tiap 14 hari atau tiap Hmm. 10 hari itu kan iya bisa dibayangkan gitu. Makanya upaya seperti melibatkan sentra vaksinasi yang melibatkan banyak pihak, butuh support tenaga kesehatan dari sektor lain, itu misalnya Hmm. kayak swasta punya tenaga kesehatan itu jadi penting banget Hmm. kayak gitu sih. Dan penegakan sih buat gue ya hari ini harga mati sih, ya Hmm. udah harus benar-benar tegas lah, udah nggak ada kompromi lagi gitu Nah, kalau sejauh menurut gue. ini pelaksanaan PPKM menurut lo udah on track atau masih masih ya pelaksanaan di lapangan tuh masih perlu perlu ketegasan lagi gitu, Dris? Buat gue sih memang perlu ketegasan lagi, perlu gini, Hmm. jadi gimana ya, kata penegakan itu nggak akan pernah berhenti pada kata 100% gitu ya, namanya penegakan hukum gitu ya, penegakan aturan. Buat gue Hmm. intinya harus ada evaluasi strategi. Jadi kita fokus nih, ternyata kan sekarang yang banyak tidak tidak apa namanya tidak patuh itu salah satunya di perumahan kayak gitu. Jadi Hmm. maksud gue salah satu strateginya memang harus melibatkan peran RT RW gitu ya, walaupun di tengah kondisi yang sangat beban kerja tinggi seperti ini, Hmm. RT RW karena tiap hari mereka yang bisa mengawasi gitu. Terus juga kita harus membangun kesadaran, misalnya lu punya tetangga treat, ya dia keluar rumah nggak pakai masker harus berani kita tegur. Hmm. Karena kalau udah pendekatannya kayak gini gitu, semasif ini penyebarannya ya mau nggak mau kita harus mulai dari tetangga kanan kiri kita. Karena kita Hmm. disiplin sendiri aja tuh, ya menurut gua nggak akan pernah bisa. Lo Hmm. bayangin kita keluar rumah, kitanya udah berlapis-lapis gitu, tapi ada orang yang tiba-tiba nggak pakai masker aja, jalan seenaknya terus tiba-tiba ngobrol nyapa kita, waduh itu kan rasanya kayak, wah bahaya juga nih, pusing Hmm. sendiri. Nah hal-hal kayak gitu sih. Jadi Hmm. kalau ditanya sudah efektif apa enggak, pasti ada bolongnya. Hmm. Masih banyak gitu ya menurut gue yang perlu bisa ditegakin dan harus berkala. Hmm. Pemerintah harus turun benar-benar berkala ke masyarakat, tapi juga ini sebenarnya bisa sejalan dengan kampanye vaksinasi dan sebagainya, itu yang perlu dijalankan paralel. Karena kalau SDM-nya nambah lagi, SDM-nya kita mikirin mana lagi, ya memang kondisinya juga agak sulit gitu. Pemerintah kan Satpol PP-nya terbatas Hmm. kayak gitu ya. Terus apa penegak-penegak hukumnya terbatas. Tapi memang yang menurut gue yang penting tuh di perumahan sih, di perumahan. Terus di kalau kantor-kantor kan penyidakannya lebih lebih mudah, tinggal butuh konsistensi ya. Konsistensi itu Hmm. buat gue gini, kalau teman-teman Astrid pasti baca berita Pak Anies kemarin turun ke lapangan gitu ya, terus Hmm. menegur gitu. Menurut gue setuju dengan gestur politik itu dan gue Hmm. apresiasi gitu. Tapi Hmm. yang jauh lebih penting adalah konsisten dan itu diikuti sama seluruh Hmm. jajarannya. Misalnya wali kota juga turun gitu, atau bahkan sampai camat, dan nggak ada tuh, nggak boleh ada lagi ruang di mana orang bisa kompromi gitu ya di tengah kondisi kayak gini. Hmm. Karena kalau udah ada yang kompromi nanti yang disiplin jadi males gitu. Hmm. Nah itu yang menurut gue terjadi. Jadi ya itulah kondisinya. Nah, PR-nya nah masih ini banyak kok. PR-nya masih banyak. menarik nih, Dris, terkait bahwa pelaksanaan di bawah gitu ya, karena di sekitar gue aja gitu ya, eh yang namanya skup pemerintah terkecil gitu ya, RT RW gitu ya, itu masih sedikit awareness-nya gitu terhadap COVID ini. Bahkan termasuk yang terpapar pada isu-isu bahwa COVID ini sebenarnya sesuatu masih kayak yang denial gitu loh, Dres. Itu gimana itu ya? Maksudnya apakah memang
eh, dari instruksi dari atasnya yang memang tidak jelas, atau memang karena eh, ini udah menjangkiti masyarakat gitu, bahwa sulit sekali untuk meyakinkan bahwa COVID ini sebenarnya masih ada dan belum selesai gitu loh, dan bahaya gitu loh, Dris. Oke. Kalau gue selalu yakin pada teori sebenarnya yang salah, yang nggak percaya itu cuma sedikit tapi berisik. Hmm. Kalau buat gue itu. Jadi sebenarnya kita fokus sama orang-orang yang memang tidak tahu dan butuh, masih punya ruang untuk diedukasi, disosialisasi yang Mm-mm. itu masih banyak. Kadang kita juga gini, kadang kita capek juga gitu ngadepin orang yang teriak-teriak misalnya konspirasi, teriak-teriak apa gitu ya. Ya Mm-mm. menurut gue kita habis tenaga dengan itu. Nggak salah kita Mm-mm. menanggapi itu, tapi ya nggak akan pernah habis ya menurut gue. Yang paling penting Mm-mm. kita lakukan adalah perbanyak informasi yang Mm-mm. positif, yang benar gitu, yang valid, Mm-mm. yang harus apa namanya, yang harus mengalahkan banyaknya informasi yang negatif tadi kayak gitu. Nah Mm-mm. itu satu, itu normatif banget ya. Tapi yang memang di lapangan tuh buat gue sih tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama tuh harus benar-benar ambil peran sih kalau kayak gini, Mm-mm. Trit. Dan memang gini, Trit, maksud gue salah satu strategi yang bisa dilakukan juga, misalnya lo gitu, lo tinggal di mana sih, timur kan lo ya Iya, kalau nggak betul. salah. Ya lu di daerah Jakarta Timur kan, ya ini tadi partisipasi aktif, lu bisa download aplikasi pengaduan kita, terus atau lu lapor ke gua gitu misalnya anggota dewan, lu nemuin, jadi aktif juga. Memang pasti kan Mm-mm. bolongnya banyak, lu misalnya lihat nih di kelurahan A gitu, ini Mm-mm. gua lihat nih di pasar ini ada masih ada kerumunan, langsung Mm. lapor, mau lewat anggota dewan, mau lewat aplikasi, mau lewat apa, lapor. Mm-mm. Jadi mekanisme itu harus kita bangun gitu, karena itu yang harus kita kerjakan terus kayak Mm-mm. gitu. Nah itu mungkin 3 hal tadi sih yang menurut gue, satu fokus sama yang memang masih mau diedukasi dan gue yakin masih banyak. Mm-mm. Dan Mm-mm. contoh gampang kok hari ini, Street, satu Mm-mm. kabar baiknya sebenarnya masyarakat tuh pengen banget kok vaksinasi. Dulu kan kesannya diinformasikan orang pada takut vaksinasi, tolak Mm-mm. gitu ya. Tapi Mm-mm. setelah kayak gini mereka akhirnya berbondong-bondong, dan gue lebih melihat sekarang gelombang orang mau vaksinasi itu banyak. Tapi memang Mm-mm. keterbatasan SDM, sentra vaksinasi, mungkin jarak dan sebagainya itu yang jadi Mm-mm. penghambat-penghambat. Tapi dari niatannya makin banyak yang mau vaksin dan berebut gitu hari ini. Itu satu. Terus kedua adalah ya libatkan tokoh masyarakat. Gue makanya sedih kalau misalnya ada tokoh-tokoh agama yang malah kontraproduktif gitu ya. Menurut gue, ya lu kalau nggak percaya buat diri lu aja sendiri deh gitu, nggak usah ajak-ajak yang lain gitu. Mm-mm. Kayak gitu, karena lu kalau udah ajak-ajak yang lain, menurut gue tindakannya jadi lebih ke provokatif gitu, Mm-mm. lebih bukan penghasutan dan sebagainya. Makanya menurut gue ini jadi penting. Terus Mm-mm. tokoh-tokoh masyarakat, ketua-ketua ormas. Nah terakhir adalah menurut gue hari ini laporin aja lah. Mm. Kita bangun ekosistem pelaporan. Nanti kemarin tuh lagi ramai juga tuh di Twitter, katanya pelapornya bocor. Ya udah, menurut gue sampaikan mana kita tindak lanjutin gitu ya, kita perbaiki, tapi jangan pernah berhenti untuk melaporkan sekitar Anda gitu. Mm-mm. RW mana kek, siapa yang berisik, yang benar-benar mengganggu proses pengendaliannya, laporin aja Mm-mm. kayak gitu. Nah itu menurut gue jadi 3 hal yang bisa dilakukan sih, Trit. Mm-mm. Oh, oke. Jadi yang pertama harus dilakukan adalah lapor, dan juga tetap konsisten untuk melakukan apa semacam kampanye awareness gitu ya, Dris ya. Ya itu udah pasti harus Mm-mm. terus. Mm-mm. Nah, ngomong-ngomong soal vaksin, Dris, saat ini tuh kalau secara data yang terhimpun, warga Jakarta tuh udah berapa, Dris, yang sudah tervaksin? Apakah itu memang sudah mencukupi sekitar 70% gitu dari warga Jakarta, Dris? Ya kalau Atau dosis pertama masih? tuh kalau nggak salah hampir 4 juta, menuju 4 juta ya kalau dosis Mm-mm. pertamanya. Mm-mm. Tapi kalau udah dosis kedua dan apa namanya itu udah dosis pertama dan dosis kedua tuh hampir 8 juta. Kayak gitu. Mm-mm. Tapi kalau gue melihatnya di sisi yang lain, pertama kan memang sekitar 70% atau 80% kita bisa herd immunity kan. Mm-mm. Kayak gitu, itu satu hal. Nah, tapi perlu diingat juga, herd immunity di Jakarta ini satu hal, di Jakartanya iya, tapi daerah sekeliling Jakarta pun itu harus juga. Kenapa? Karena Mm-mm. penyakit ini nggak kenal lu warga Tangsel, lu nggak kenal warga Jakarta. Jadi minimal menurut gue Jabodetabek nih harus punya semangat yang sama, sehingga herd immunity ini bukan hanya Jakarta. Kenapa? Karena ketika nanti Jakarta misalnya vaksinnya udah 90% kita buka gitu, tapi yang kerja ke Mm-mm. sini nanti orang-orang Bogor juga. Kayak gitu, Iya, betul. orang-orang ya, jadi itu jadi penting gitu, itu satu Mm-mm. hal. Jadi vaksin Mm-mm. sudah on track, on progress, tapi butuh sangat. Tadi gue cerita, tadi makanya Mm-mm. vaksin gue cerita puskesmas gitu. Mm-mm. Puskesmas lagi keterbatasan SDM kesehatan karena mereka Mm-mm. harus berjuang di tengah pelayanan Mm-mm. COVID-nya, non-COVID-nya, plus recovery pegawainya gitu yang terkena COVID. Mm-mm. Plus menurut gue upaya pencakupan vaksinasi ini perlu banyak banyak pihak terlibat gitu ya, karena tenaga kesehatan kita lagi terpapar tadi salah satunya. Nah itu Nah, satu. Terus mm-mm. kalau
yang jadi concern gua adalah banyak daerah tuh yang ini kalau di mapping yang di websitenya Corona Jakarta itu Mm-mm. daerah-daerah tepian barat nih, tepian barat, tepian selatan, tepian timur itu cakupannya masih ketimpangannya terjadi tuh. Kalau daerah-daerah agak pusat itu mulai cakupannya tinggi, tapi daerah pinggir-pinggiran ini yang perlu kita kejar selain jumlah penduduk yang memang jumlahnya banyak. Mm-mm. Tapi kalau gue lihat juga perlu didorong sentra-sentra vaksinasi yang secara masif juga berada di daerah-daerah itu gitu. Nah itu Mm-mm. yang penting juga kayak gitu. Nah jadi Mm-mm. kondisinya kayak gitu sih, Trit. Nah, ini ada pertanyaan nih, Dris. Stok vaksin di Hmm. DKI itu ada berapa? Dan gimana vaksin bisa berjalan maksimal? Misalnya sejauh mana keterlibatan ormas untuk ikut mobilisasi warga untuk bisa cepat ngedapetin vaksin, Dris? Oke, kalau jumlah jumlah pastinya gue nggak tahu. Hari Mm-mm. ini nanti bisa gue japrik dan lu bisa publish. Tapi Mm-mm. eh, sejauh dari laporan Dinkes, pokoknya kita sampai bulan Agustus bahkan itu mencukupi lah, mencukupi cukup. Jadi secara supply vaksin di Jakarta tuh tidak ada masalah. Nah Mm. pertanyaannya tadi gimana biar ini efektif? Nah gue balik Mm-mm. lagi. Jadi tantangannya sekarang adalah tenaga kesehatan dan tim screeningnya ini gitu. Tim screening kan yang cek tensi dan sebagainya itu kan harus tenaga kesehatan plus vaksinatornya harus tenaga kesehatan, dokter apa dokter perawat dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi di situ kekurangan gitu. Nah, untuk mempercepat itu makanya kita perlu banyak bikin sentra vaksinasi. Sentra Mm-mm. vaksinasi ini maksudnya adalah sentra vaksinasi yang support tenaga kesehatan itu bisa dibantu juga gitu. Jadi bukan hanya mobilisasi masanya, tapi tenaga-tenaga kesehatannya itu juga dilakukan gitu. Dibantu maksudnya. Mm-mm. Jadi itu sih yang paling efektif. Kalau peran ormas udah banyak banget. Gua lihat kemarin ada NU, ada Muhammadiyah, ada partai politik bahkan kayak Mm-mm. gua PSI, terus Nasdem gue juga tahu, teman-teman yang lain juga lagi bikin semua. Kayak gitu Mm-mm. semuanya lagi bergerak gitu. Tapi memang kita perlu banyak yang lebih bergerak karena ya tadi targetnya banyak Tenaga banget. sekasa, tenaga nakesnya itu masih yang kekurangan itu ya, Dris, ya, SDM nakesnya ya. Ya untuk yang kalau nggak hanya ngandelin dari pemerintah ya Oh, kayak gitu. oke. Tadi gue cerita faktornya adalah bukan hanya dari jumlahnya, tapi Mm-mm. dari kondisinya bahwa ada yang terpapar COVID, ada yang Mm-mm. harus fokus sama pelayanan COVID-nya, harus ada yang Mm-mm. fokus sama pelayanan non-COVID-nya juga beberapa gitu. Nah itu yang Mm-mm. ya kondisi realnya gitulah. Mm-mm. Nah, ini dari Neng_Malianasari, entar Nah, ini diblokir loh nicknya kalau nggak dapet bantuan. Nanti diblokir loh nicknya, nggak dapet bantuan. Itu maksudnya gimana tuh, Dris? ya mungkin ini Nang Malina Sari ini anggota dewan juga loh. Oh, mohon maaf, Gak Kak apa-apa, gak Maya. apa-apa. Enggak, maksudnya ini Sismili Kak dari Neng. ini. Tapi ini kan sebenarnya satu-satu pendekatan yang pengen dilakukan juga ya. Mm-mm. Mungkin gue nyambung lah. Mm-mm. Jadi pengen bahwa melekatkan vaksin ini sama Mm-mm. beberapa hak pribadi, hak beberapa orang gitu. Misalnya kayak bantuan sosial, kayak gitu. Jadi itu sebenarnya juga lagi dipikirkan gitu ya. Mm-mm. Apakah bagi yang belum vaksin kita nggak usah dapat bansos gitu. Kemarin gue sempat share gitu ya di story IG gue. Setuju nggak nih kalau misalnya belum vaksin lu nggak boleh login ke Facebook, ke Instagram gitu kan? Ya kan 60% ya ini kan survei ini ya survei Instagram lah. 60% hampir setuju gitu pada klik setuju, tapi 40% nggak setuju. Tapi pas gue baca 40% itu bukan menolak vaksinnya, tapi ternyata banyak yang orang Belum tuh yang dapet. belum bisa vaksin, Mm-mm. belum dapat Mm-mm. satu hal, Mm-mm. tapi lebih banyak kalau yang main masuk ke gue tuh belum bisa vaksin karena misalnya dia Oh, punya penyakit comorbid gitu. tertentu, Mm-mm. punya comorbid, dia punya apa Mm-mm. namanya tekanan darahnya lagi tinggi waktu lagi mau Mm-mm. vaksin. Jadi faktor-faktor yang makanya tadi gue bilang sebenarnya gue optimis kok. Yang mau vaksin ini banyak sebenarnya sekarang. Mm-mm. Karena udah melihat realita ya mood gue gini loh. Kalau kita bicara pakai hati gitu ya hari ini, kalau kita bicara pakai hati siapa sih yang nggak sedih kita ngelihat keluarga kita? Gue merasakan juga Trit bahwa ya gue nggak bisa melihat muka orang yang meninggal COVID loh langsung dipetikkan dan sebagainya itu Mm-mm. satu hal yang buat gue nggak pernah kita bayangkan bahwa ya bayangin aja langsung tiba di kuburan gitu kita nggak pernah lihat proses-prosesinya bahkan ada yang nggak sempat mungkin mensolatkan karena juga lagi diisolasi Mm-mm. ya kalau kita bicara pakai hati hari ini semua orang lagi ingin melindungi dirinya kok gue Mm-mm. yakin nantinya pemerintah membuka akses bukan pemerintah ya, kita semua berkolaborasi Mm-mm. buka sentral seluas-luasnya sentra vaksinasi Mm-mm. dan ya bekerja sama lah menurut gue dengan kondisi kayak gue yakin jauh Mm-mm. lebih banyak orang-orang yang sebenarnya peduli cuma mereka nggak Mm-mm. seberisik orang-orang yang hari ini mungkin nggak percaya yang nyebarin berita bohong dan gue rasa itu jauh lebih sedikit cuma mereka lebih berisik Berisik, ya iya. dan lebih punya robot yang banyak aja sehingga mereka bisa membangun narasi yang kayak gitu hari ini kita rasain kayak gitu sih. Nah,
kondisi sekarang tuh kalau untuk vaksin, apakah masih berdasarkan KTP wilayah atau sebenarnya masih bisa lebih Bisa fleksibel kok, gitu, Dris? Bisa lebih ya? fleksibel kan? Bisa, Hmm. bisa banget. Asalkan nunjukin KTP gitu ya, langsung datang Ya, aja. karena kan Hmm. jadi sistemnya kan namanya piker. Piker itu sistem lu akan Hmm. diinput by NIK gitu. Kalau lu nggak punya KTP, nggak punya NIK, ini yang Hmm. perlu di apa namanya kan, nanti kan lu terdata untuk vaksin keduanya, terus terdata ke data penduduk lu kayak gitu. Itu kan gunanya di situ. Tapi pun nanti misalnya yang nggak punya KTP, bukannya artinya dia nggak bisa divaksin, bisa aja. Nanti kan kita urusin kependudukannya dulu. Hmm. Sebenarnya setiap warga individu wajib divaksin gitu. Malah menurut gua kalau ada nih misalnya teman-teman yang nonton ini punya kelompok apa punya komunitas yang bergerak di bidang orang-orang yang tidak punya kependudukan di Jakarta pun masih ada ya. Gue yakin sih Hmm. beberapa titik masih ada, tapi misalnya memang punya akses ke situ, ya Hmm. sampaikan aja kita bantu akses juga karena mereka Hmm. juga berhak juga kok. Tapi dengan Nah, syarat yang memang harus tetap ada kependudukannya. nah, untuk yang warga usia 12 tahun udah officially bisa melakukan daftar Sudah bisa. vaksin, Dris. Hmm. Sudah bisa Ya, ya? sudah bisa. Beberapa ada yang di sekolahnya, beberapa ada yang digabung sama wilayah. Jadi puskesmas kelurahan, Hmm. misalnya kelurahan Senen, dia Hmm. buka untuk warga 12-17 tapi misalnya di RPTRA-nya gitu. Hmm. Jadi Nah, kalau yang yang 12 itu cara ngidentifikasi gimana, Dris? Kan dia belum punya KTP. Dia bawa kakak atau kan ada gimana? kartu Apa ya? keluarga, Oh, kan ada kartu jadi keluarga, ada kartu persyaratannya menggunakan kartu keluarga gitu ya, Dris ya? iya, ada kartu Hmm. keluarga. Hmm. Ada Hmm. kartu keluarga bahkan sebenarnya kalau yang gua dorong tuh sebenarnya benar-benar mengoptimalkan peran sekolah Hmm. gitu. Kayak misalnya kan lu kalau sekolah kan lebih lebih valid datanya kan lebih pasti terus komunikasi sama orang tua udah lebih intens. Jadi Hmm. tinggal panggil kayak manggil rapot lah. Tapi tinggal dibagi berkala jamnya gitu. Misalnya kelas 1A, 1B-nya jam 9, jam 8 Hmm. sampai jam 9 kayak gitu. Itu sedang dilakukan tapi butuh dimasifkan dan ini butuh Hmm. kerja sama banyak pihak gitu. Kayak Hmm. sekolah-sekolah swasta misalnya pengen mempercepat ini bisa juga mengadakan inisiatif. Kita sebenarnya beberapa titik ada advokasi juga yang kita lakukan dari fraksi PSI itu terkait kita kerjasama sama sekolah-sekolah swasta, yuk kita bantu buat jembatanin ke dinas kesehatan buat dapat vaksinnya. Hmm. Tapi lu bisa nggak sediain tenaga kesehatan sama volunteer administrasi? Oh bisa dari perwakilan guru. Oke kita Hmm. jembatanin vaksin dari Dinkes, dari Puskesmas, pelaksana dari mereka gitu dengan SOP yang kita bicarakan, kita sepakati, deal, jalan. Itu kemarin Hmm. kita hampir ini 1000 sampai 1500 rencananya. Sangat Itu efektif di banget. itu di daerah Jakarta mana Barat, tuh, Dris? Jakarta Jakarta Barat. Barat. Hmm. Hmm. Ya. Hmm. Hmm. Nah, Makanya kalau sekalian di forum ini, kenapa? mm-mm. Kalau jangkauan lo sendiri tuh di sekitaran dapil lo atau lo menyeluruh ke seluruh Jakarta, seluruh Jakarta sih, Dris? Wilayah Kalau dapil jangkauan gua lo. kan, kalau dapil kan Jakarta Pusat, kalau Mm-mm. dapil. Mm-mm. Ya, tapi kalau secara fungsi kerja anggota DPRD kan anggota DPRD DKI Jakarta, jadi satu Mm-mm. provinsi. Jadi Mm. kalau pertanyaan lu cakupan fungsi gua sebagai anggota DPRD itu untuk seluruh Mm. warga Jakarta, tapi Mm. kalau daerah pemilihan gua Jakarta Pusat. Mm. Gitu. Jadi siapapun bisa bisa menghubungi lo ya, Dris ya, untuk Ya meminta bahkan hari ini bantuan gitu. dari Bekasi Mm. kontaknya ke Jakarta juga kadang-kadang. Mm. Mm. Oh Tangsel kayak gitu. gitu karena kondisinya iya karena kan beberapa Bekasi penuh semua ke sana ada nggak di pinggiran Jakarta Timur rumah sakit Mm. dan sebagainya Mm. gitu. Mm. Nah itu juga jadi apa Mm. namanya jadi hal yang terjadi saat-saat ini sih. Saat ini yang paling banyak minta pertolongan tuh terkait apa, Dris? Yang Ya pelayanan warga-warga rumah sakit. laporkan pelayan rumah sakit. Jadi sekarang tuh yang sedih tuh ya karena misalnya ini juga di Jakarta gue nggak tahu data tapi gue baca beberapa berita secara kumulatif Mm. kan meningkat tuh data orang yang Mm. isolasi mandiri Mm. yang akhirnya meninggal di rumah gitu ya. Kalau gue sih Mm. melihatnya satu yang pasti paling banyak udah pasti pelayanannya. Lu Mm. bayangin aja di hari ini tuh 13.000. Waktu 13.000 kemarin tuh 13.000 yang kasus barunya. Mm. Let's say misalnya berapa 40%-nya yang butuh pelayanan rumah sakit gitu ya. Mm. Padahal kemarin di puncak yang pertama tuh di bukan gelombang pertama kedua ya gue bingung saya Udah gelombangnya nggak tahu keberapa ya udah nggak tahu. gelombangnya keberapa. Benar benar benar. Tapi misalnya kalau kita lihat trennya sebelum-sebelumnya tuh maksimum 4.000, 3.000. Jadi eksponensialnya udah tinggi banget gitu hari ini dan itu masih stay aja di atas gitu terus kan. Mm. Jadi ya lu bayangin aja rumah sakit ya bahkan ya memang faktanya kayak gitu kayak lu ya bisa ditangani dapat oksigen hari ini pun itu udah hal yang sangat luar biasa. Kenapa gue bilang Mm. kayak gitu? Karena itu jadi penting banget sekarang kayak gitu. Mm. Nah, eh ini kan banyak yang teriak nih, Dris, terkait oksigen gitu ya. Memangnya
sulit sekali untuk mendapatkan oksigen? Apa karena dana anggarannya kurang, Dri, sebenarnya? Jadi kalau oksigen di rumah sakit sejauh ini kan udah banyak strategi. Jakarta tuh Hmm, punya posko oksigen, hmm, RSQ oksigen namanya di Monas. Dia kerjasama sama beberapa perusahaan di Krakatau Steel, setahu gue salah satunya. hmm. Jadi kayak kita nyiapin truknya itu dari kita, SDM-nya dari kita, tabungnya juga yang ngelola dari kita. Jadi dijemput ke Kita sana, itu terus kita maksudnya bawa siapa, juga Dris? Pemprov DKI. Pemprov DKI. Pemprov Oke. DKI. Hmm, Jadi stok-stok yang untuk di rumah sakit tuh yang gue berdasarkan laporan sampai saat ini itu masih hmm, terkendali lah kayak hmm, gitu karena ada posko kayak gitu. Akan jumlahnya tetap dibutuhin banyak akan butuh gitu. hmm, Nah, hmm, tapi itu ada satu pendekatan intervensi kayak gitu. Nah, tapi yang jadi penting kan sebenarnya sekarang yang di rumah, hmm, yang di rumah-rumah ini yang intervensinya yang tabungnya yang nggak segede-gede itu kan yang kecil lebih kecil. hmm, hmm, Satu, sekarang akses buat dapat tabungnya mulai sulit, makin sulit. Kedua, harganya mahal hmm, kayak gitu. Harganya mahal sama ya pengisiannya. hmm, Pengisiannya juga apa namanya jadi sulit gitu ya. Nah, hmm, makanya kan gue apresiasi misalnya warga bantu warga, terus hmm, ada warga bantu. platform-platform yang mengumpulkan informasi atau bahkan cuma gambar gitu ya, gambar yang nge-share tempat isi ulang oksigen. Wah, itu hari ini penting banget karena Hmm, faktanya itu bisa menyelamatkan nyawa orang hmm, kayak hmm, gitu. Nah, itu yang menurut gue bisa kita kita terus lakukan sih. hmm, Jadi hmm, usaha-usaha kecil yang kayak gitu tuh. Nah, tapi kalau hmm, lu tanya tentang oksigen tadi, balik lagi, poinnya kalau yang rumah sakit salah satu kebijakan yang lagi dilakuin kayak gitu dan bisa terus dimonitor aja mana yang rumah sakit terkendala. Tapi kan gini, kalau pada akhirnya kalau kita nggak stop kasusnya, gue ini membayangkan ya akan memang terus akan sangat berulang sulit. lagi gitu ya. Iya akan maksudnya stop kasusnya itu maksud gue pengendalian kasusnya tuh di Hmm, hulunya gitu ya, bener-bener kita mencegah penyebarannya. Nah kalau hmm, soalnya kalau itu juga nggak digalakan ya susah juga gitu, karena hmm, ya tetap aja lah dokter ada tenaga. Sekarang gini, bikin rumah sakit darurat hmm, sebanyak-banyaknya. hmm, Pertanyaannya isinya siapa? Isinya siapa, dokternya juga tenaga kesehatannya gimana gitu. Nah, itu kan hmm, proses yang melekat gitu. Nah, hmm, kita nambah ICU mungkin infrastrukturnya bisa cepat gitu, cari gedung kosong dan sebagainya. Tapi nambah SDM ya itu PR lagi gitu. Terus satu nambah hmm. SDM-nya ada. Mereka terpapar nggak, terrecovery nggak? Makanya kan salah satu kebijakannya kalau yang terbaru tuh Pak Menkes bilang kita mau Moderna kan, apa Moderna ya. vaksin, Heeh, vaksin yang yang Moderna shot buat tenaga ketiga ya. kesehatan. Hmm, hmm, Iya, hmm, nah itu menurut gue penting juga karena hari hmm, ini tenaga kesehatan hmm, ya harus juga dilindungi karena ya kalau dia recovery 14 hari atau bahkan sampai nauzubillah meninggal ya hmm, bayangin kita harus hmm, kuliah lagi 6 tahun minimal hmm, hmm. buat jadi dokter umum dan Hmm, sebagainya kayak gitu-gitu kan proses yang nggak gampang juga gitu. hmm. Nah Nah, sama ini sebenarnya, bahkan ada cerita heeh, sedih sih ya gue hmm, kemarin sempat kita dorong gitu ya. Jadi bahkan hmm, tenaga kesehatan sendiri tenaga kesehatan sendiri sulit buat dapat ICU. Lo kan sempat dengar tuh berita rame ada pejabat yang ngomong butuh iya, rumah sakit khusus butuh pejabat dokter. gitu kan. Nah, itu gimana tuh, Dres? Lo menilainya? Ya kalau gue nanya sih ya mood gue itu nggak mood gue jangan udah itu salah keras salah salah Heeh, salah paham salah pikir gitu ya menurut gue heeh, nggak heeh. itulah malah menurut Dan gue kalau apakah menurut ada gue teguran nggak sih ke orang yang mengatakan itu nggak, Dres? Karena itu kan ya teguran kesesatan berpikir gitu loh, Dres, menurut gue. ya kalian inilah masyarakat kan sudah menegur secara sosial udah banget banget kan udah banyak yang Mm-mm, ini udah mm-mm, nyampein bahkan menurut gue udah juga pasti denger lah teman-teman itu juga kayak gitu. Tapi poinnya mm-mm, adalah yang tadi gue mau balik ke gue, malah mm-mm, menurut gue yang sedikit harus lebih, bukan sedikit bahkan harus lebih diprioritaskan adalah tenaga-tenaga kesehatan kita gitu. mm-mm, Jadi misalnya mereka yang lagi recovery, mereka yang butuh pelayanan, nah mm-mm, ini perlu ada sebuah strategi khusus gimana mereka bisa dapat prioritas. mm-mm, Kayak gitu. Gue sih membayangkannya kalau di teman diskusi internal gue, ini kan kayak lagi perang gitu. Perang kan salah satu tentaranya ya dokter tenaga-tenaga kesehatan ini gitu. mm-mm, Kalau perang aja kan ada rumah sakit, rumah sakit tentaranya khusus gitu ya. Gue mm-mm, ngebayangin kayak gitu. Nah ya mereka ya harus itu gitu. mm-mm, Kenapa? Karena mereka recovery pun harus kerja lagi, mm-mm, harus berperang lagi. Kalau kita recovery mungkin ya udah bisa istirahat, bisa lay down lagi, bisa bisa tetap jadi ini. Mereka harus kerja lagi dan mereka harus perang lagi dan itu tanggung jawab yang melekat ke mereka. Makanya kita harus support mereka banget mm-mm. kayak gitu. Nah itu sih Trit. Nah, kalau misalnya untuk nakes ini, Dris, apakah dengan kondisi yang kita lagi butuh banget nih banyak nakes gitu kan, dan juga kita juga butuh proteksi untuk mereka gitu ya. Nah, kita kan juga butuh backup banyak juga tenaga nakes gitu ya. Apakah memungkinkan bahwa misalnya kita kerjasama dengan Fakultas Kedokteran gitu untuk relawan melakukan sebagai backup untuk tenaga kesehatan gitu, Dris? Atau itu sebenarnya udah dilakukan gitu?
sedang dilakukan sebenarnya. Jadi kan sebenarnya sekarang Mm, banyak nih puskesmas, RSUD buka relawan tenaga kesehatan mm, kayak gitu. Tapi kan gue merasa kan pasti ada gapnya ya. Gapnya adalah mungkin yang kuliah banyak gitu, yang lagi kuliah banyak bisa jadi. Tapi kan belum tentu semuanya punya STR buat apa namanya buat praktek dan buat sebagainya. praktek. Mm. Ya, ya balik lagi dan maksud gue intinya gini, pekerjaan di hilir ini adalah pekerjaan berat, mahal, masif banget pasti gitu. Kenapa? Karena Mm, nggak akan dengan kasus yang terus meningkat pasti akan mm, 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 linear tuh kayak gitu. mm, Makanya menurut gue ini harus seimbang juga nih. Sayap di hilir ini harus seimbang sama sayap di hulunya. Nah di hulunya. hulunya tadi yang lo ngomongin di awal tuh Mm, penegakan, kedisiplinan, mm, pembatasan sosial itu tuh menurut gue menjadi sangat relevan ketika kita misalnya punya keterbatasan nambah SDM, mm, ya penegakan ini harus seimbang juga berjalan sehingga kedisiplinan masyarakat, penularannya mm, tidak terjadi masif mm, kayak gitu. mm, Gue sebenarnya sangat apresiasi salah satu stakeholder yang gue apresiasi adalah perusahaan-perusahaan yang tetap menggaji, yang tetap memberikan ruang untuk kerja di rumah. Itu menurut gue satu pengorbanan besar karena secara bisnis gue paham resikonya, tapi menurut gue dengan menurunkan ego seperti itu mm, luar biasa sih. Terus mm, sama ya pedagang-pedagang UMKM yang sekarang sih menurut gue dengan adanya online, dengan adanya apa itu menurut gue lumayan terbantu ya, walaupun tidak sangat terbantu gitu, tapi mm, setidaknya ada nafas segar lah. Tapi mm, itulah realita dan kondisinya. mm. Nah, Andres, kan sebenarnya kalau kita ngomongin soal yang hulunya tadi ya gitu ya, karena kan kita juga ngeliat ya banyak pimpinan daerah juga yang suka nggak tertib juga gitu loh, Dris. Ya, ya. Itu itu gimana tuh, Dris? Maksudnya apakah mereka memang menganggap waktu itu kondisinya sudah lebih mending gitu ya, sehingga mereka juga nggak bisa memberikan contoh apa namanya contoh teladan gitu ya untuk tetap menaati prokes gitu. Mereka ada yang joget tanpa masker, ada yang melakukan hajatan besar tanpa Depok. physical distancing dan gitu-gitu deh. Itu gimana, Dris? Ya buat gue kan gini, ini sebenarnya berlaku bukan hanya di pandemi lah. Di Hmm, semua kebijakan itu hal yang paling pasti harus terjadi adalah para aparat pemerintahnya, para pembuat kebijakannya harus menjadi hmm, contoh dan teladan. Jadi itu udah teori mutlak lah menurut gue. Keberhasilan sebuah hmm, kebijakan yang apalagi yang sifatnya perubahan perilaku itu pasti harus dicontohkan gitu ya. Nah menurut hmm, gue fenomenanya gini sih. Fenomenanya menurut gue adalah kita perlu lebih apa ya menggunakan hati kita lah. Ini bicaranya udah pakai hati lah. hmm, Mungkin dulu gitu ya pejabat-pejabat atau mungkin orang-orang yang ngerasa punya akses ini nggak ngerasa bahwa oh yaudah nanti kalau gue lagi sakit gue bisa dapet kok VVIP room misalnya hmm, gitu, atau misalnya gue nggak mungkin lah gue kan punya obat ini gitu misalnya atau punya vitamin ini gitu ya. Ya pada hari ini kan sekarang udah terbukti gitu tidak ada seorang pun yang bisa lepas dari COVID gitu. hmm, Mau contoh pejabat tinggi udah ada, tokoh wilayah udah ada, hmm. anak muda udah ada, anak kecil sudah ada. Jadi mau bersembunyi apa Baik. lagi? Hmm, hmm, Ya bayi bahkan kan hmm, balita gitu udah hmm, meningkat kasusnya. Nah makanya buat gue kita nih udah menurut gue yang kita harus perkuat adalah apa ya? Kalau bahasa gue sih solidaritas gitu ya atau hmm, kolektivitas, kolaborasi bahasa apa itu penting hmm, gitu. Nah tapi menurut gue memang semua punya peran yang penting gitu. Kayak hmm, pemerintah nggak cukup dengan hanya kita meminta masyarakat kolaborasi. hmm, Ya lu punya tanggung jawab utama penegakan, pemberian hmm, contoh yang tadi lu bilang kayak gitu. Nah tapi hmm, kalau gue lihat fenomena tadi sih, mungkin hari ini kita dulu lupa kali ya waktu kita bersenang-senang itu kita ngerasa nggak akan kena gitu ya. hmm, hmm, Tapi ya sekarang akhirnya kita harus makin terbuka bahwa siapapun hari ini bisa kena lah. hmm, Mau hmm, muda gitu, hmm, mau gimana, mau tua, mau muda, mau parubaya, semuanya mau kaya, mau miskin. hmm, Lu hmm, bayangin lu mau punya uang sebanyak apapun sekarang hari ini, rumah sakit penuh gitu, misalnya hmm, supply, ya lu bisa beli gitu, tapi lu belum tentu bisa selamat, belum tentu hmm, kayak gitu. Itu gue udah ngeliat contohnya lah, orang yang punya uang pun mereka kebingungan gitu, kayak gitu, hmm, kebingungan. Terus mereka misalnya apa gitu, gue juga ngerasa nggak ada yang bisa menyelamatkan kita hmm. kecuali kita saling jaga, yang maksudnya berpasrah pada apa bertawakal juga iya gitu ya, secara Tapi proses berikhtiar keimanan. penting gitu ya. Ya ikhtiar itu mas gue ikhtiarnya adalah saling jaga. Gue bilang tadi Hmm, disiplin itu nggak bisa lu wah gila nih rumah gue udah hmm, disinfektan udah clean gitu ya, tapi hmm, tiba-tiba lu beli makanan dari luar lo hmm, hmm. apa ada Lupa orang cuci ini tangan segala macam ya ya. hal-hal kayak gitu kan kita nggak pernah Heeh. tahu, atau cuma sekedar Titik ambil lengah, surat ambil titik lengah. paket Hmm, titik hmm, lengahnya gitu kan banyak hmm, banget gitu. Nah hmm, makanya hmm, disiplin ini nggak bisa sendiri, emang harus hmm. kolektif Iya, 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 iya. gitu sih.
Nah, Dris ada pertanyaan nih, Dris, terkait dengan yang kemarin nih, di Dishub kemarin yang dicopot, apa pesan dari Abang Dewan gitu? Ya menurut gue ya tadi balik lagi pertanyaan udah ditanya tuh tadi. Ya, beri contoh aja lah. Pertama Iya, gini, menurut gue buat para pejabat, buat para orang yang punya, gue sih sebenarnya nggak suka pakai kata pejabat ya. mm. Orang yang punya Punya peran penting dalam influence gitu ya. hari ini tuh menurut gue menariknya adalah sosial media tuh punya pisau bermata dua lah. Wow, betul sekali. Salah satunya adalah hal kayak gini. Satu hal sangat positif buat Mm, gue, masyarakat akhirnya peduli gitu ya, mm, mendokumentasikan dan akhirnya mempublikasikan. Jadi menurut mm, gue jangan pernah menganggap, kan kalau dulu kita hanya ada teori bilang hanya Tuhan yang tahu sama lu. Mungkin beberapa hal bisa masih kayak gitu. Tapi sekarang rasanya kita secara hidup nih lama-lama semua bisa terbongkar juga mm. gitu kan. Jadi menurut Lewat gue ya Twitter ya. pada akhirnya Twitter atau bahkan namanya sekarang bisa dari TikTok lah anehnya. Mm, mm, mm. Kayak dari Twitter lagi, dari TikTok juga udah bisa gitu. Ya lu Mm, bayangin mm, aja siapa yang kepikiran. Mungkin mereka lagi capek, lagi apa, mungkin lagi ya itu mm, nongkrong dulu mm, minum gitu. Tapi di foto gitu ya. mm, Ya mm, salah juga memang pada intinya mereka salah gitu. Tapi mereka mm, mungkin nggak sadar bahwa mereka tuh punya ruang yang dipublikasikan segitu masifnya hari ini mm, mm. gitu sih. Dan banyak mata-mata yang terekam secara digital gitu ya. Ya dan banget. Dan menurut gue itu harus diarahkan ke hal yang positif gitu ya. Lu laporin Mm, aja sih menurut gue. Udah mm, kayak gini kondisinya lu ngeliat ada pejabat yang malah mm, bikin pesta, laporin aja menurut gue mm, gitu. mm, Serang aja mm. terus kalau yang kayak gitu-gitu ya. Tapi jangan yang berita konspirasi, berita apanya yang Di up. diangkat-angkat terus gitu. Ya Dres, kebalik yang kayak gitu-gitu gue dukung aja. nah gini karena kan makin banyak nih ya kasus-kasus baru kan. Dan seberapa sih Dres dari sudut pandang lo yang mengikuti perkembangan gitu ya untuk di titik mana orang boleh isoman aja atau pada saat dia isoman pun dia harus melakukan apa gitu, Dris. Tahapan-tahapan itu, Dris, yang mungkin orang juga banyak Ya, yang nggak tahu. Kadang kan bisa satu orang kena, tahu-tahu sekeluarga kena gitu ya. Terus bingung mau lapor kemana, mau apa yang dilakukan, mau ke puskesmas nggak mungkin karena dia udah terpositif gitu ya. Dan minta bantuan dari orang pun orang juga kan saling menjaga diri sendiri. Itu gimana, Dris, jadinya, Dris? ya kalau dari gue sih sebenarnya prinsipnya adalah pertama Mm-mm, teman-teman harus mulai terbiasa dari sekarang nih, semua orang yang lagi kena enggak, lo harus mm-mm. punya kontak RT RW lo RT kayak gitu RW, karena oke. banyak yang menurut gue banyak juga nih apalagi yang anak-anak muda nih biasanya agak nggak aware kan sama kayak gini-gini, biasanya Mm-mm, yang ngurusin KTP apa nih orang tuanya, kecuali mau nikah baru pada diurusin tuh ngurusin masing-masing ya kan. Nah mm-mm, menurut gue mulai kenal sama orang-orang wilayah jadi RT RW, kenapa, karena SOP-nya tuh sebenarnya harusnya kalau lu positif lu lapor minimal ke RT RW lu, nah dari RT RW menjangkau ke puskesmas kayak gitu. Tapi mm-mm, gue paham ada oknum RT RW yang juga nggak seresponsif itu biasanya, tapi poin pertama lu tetap harus lapor RT RW lu. Kenapa, karena itu yang akan harapannya RT RW itu udah membangun ekosistem di wilayah yang oh kalau udah positif dia udah bisa langsung kontak ke puskesmas, dari puskesmas nanti itu akan kontak untuk monitor keadaan teman-teman. Sekarang kan karena nggak bisa datang ke rumah udah pasti kontak di telepon kan. Sebenarnya mm-mm, secara umum sih kalau menurut gua yang jadi kriteria itu kan udah pasti mm-mm, gejalanya apa gitu kan, pasti akan mm-mm. dilaporkan. Tapi kalau yang terukur kan biasanya sekarang tuh saturasi ya, Mm, makanya punya oximeter. Nah oximeter tuh kan jadi karena gini, gue ngerasa sesek nih, sesek ini tuh relatif banyak gitu karena lu dengar kabar lu positif aja bisa jadi sesek gitu ya kan, Atau mungkin sesek itu karena agak asam beda. Nah lambung makanya juga kan bikin sesak nah juga itu kan? banyak jadi kadang suka bias juga. Nah makanya menurut gue Mm, sekarang itu ya kalau ada misalnya di tiap rumah atau di tiap RW mm, kalau ada yang positif langsung pinjemin aja dulu misalnya oximeter gitu ya. Jadi mm, bisa terlaporkan dengan baik, termonitorkan. Kan sebenarnya yang di bawah 95 itu yang mulai mengkhawatirkan kan. mm, Mulai 95 terus punya komorbid dan sebagainya. Nah, itu yang prinsipnya adalah apa yang lo harus lakukan. Satu, lapor RT RW, kedua adalah puskesmas, atau pertama bisa langsung puskesmas gitu. Jadi dari sekarang nih persiapannya adalah cari kontak center puskesmas masing-masing. Terus dari situ nanti lo lapor. Nah, habis lapor lo harus jujur. Prinsipnya tuh harus jujur. Karena mm, gini, Trit, gue juga pernah mengalami positif. Hal yang mm, pertama tuh gue worry juga. Pastilah worry. Walaupun gue tertahu teorinya dan sebagainya. Worry kenapa? Gue jujur nggak ya pernah ketemu A, B, C, D gitu. Biasanya yang mm. diomongin tuh yang ya dia mikir gitu. Kalau menurut gue hari ini lo harus jujur semua sejujur-jujurnya. Kenapa? Karena itu akan jadi sangat penting. Lu pernah ketemu siapa dan Untuk sebagainya. trackingnya Apa gitu ya? untuk trackingnya? Kenapa? Karena Mm, kalau lu nggak cerita cepat, itu memang akan dampaknya penyebaran mm, COVID-nya jadi makin mm, luas gitu. Terus mm,
Ya dari tracking itu nanti kan yang tadi lu nanya kan gimana nih pada positif, Mm, ya menurut gue eh ya harus segera cepat dites, harus segera mm, dilaporkan, di tracing nanti mm, nanti udah ada hasilnya. Nah, isoman atau enggaknya, nah itu penilaiannya kan mm, teman-teman bisa telemedicine dan sebagainya, atau ada dokter pribadi atau yang lapor ke puskesmas yang tadi gue cerita. Percayalah mm, sama tenaga medis. Menurut gue hari ini mm, ya kan sebenarnya udah ada fenomena gitu ya. Kalau orang Indonesia, kalau di luar negeri meme gitu yang keluar, tapi gue nggak percaya juga sih. Meme-nya adalah kalau di luar negeri lo sakit ke langsung ke dokter gitu, ke medicine, ke nyari obat. Kalau di mm, Indonesia katanya lu muter-muter dulu tuh, nyari ke teman, nyari ke mm, Google, nyari kemana kemana, udah nggak baik-baik baru ke dokter. Jadi udah terlambat. Nah menurut gue, jadi mm. keyakinan terhadap tenaga kesehatan ini pun harus dibangun gitu. Sekarang kan ada banyak platform buat telemedicine, Tapi ada terkadang itu karena ketakutan untuk tahu sebenarnya, Dris. Kadang kayak ketakutan untuk pada kenyataannya bahwa dia ternyata positif berdasarkan diagnosa medis gitu. ya, dan itu gua sangat memahami itu, tapi gue Mm, mengajak mm, lah, tidak mm, ada yang lebih baik selain teman-teman jujur dan segera menangani. mm, mm, Membiarkan dan akhirnya dalam kondisi buruk baru tahu teman-teman positif, itu akan jauh lebih sulit mm, mm, kayak gitu. Jangankan teman-teman gitu ya, ini mm, ya gue ya banyak lah pasti kasusnya gitu. mm, Ada yang ya positif gitu ya, terus dia baru mm, ngerasa sesak 3 hari rumah sakit udah harus mendahului kita, itu baik banget gitu, tiga mm, hari gitu ya. mm, Tapi mungkin dia juga terlambat buat tes, ngerasa batuk-batuk gimana. mm, Gue ngerasa enggak kok, gue udah pernah ketemu yang positif, enggak kok gue nggak negatif gitu. Kalau mm, hari ini menurut gue lebih baik teman-teman segera tes, segera mm, ini. Dan memang ya gue bilang sih, ini gue ngomong memang tidak mudah, tapi mm, buat gue sama-sama penyintas gitu ya, gue mm, sama-sama orang yang pernah ditinggalkan. mm, Gue punya hari ini gue juga mendengar berita yang sangat tidak mengenakan gitu, banyak mm, hal gitu ya. mm, Kejujuran adalah salah satu yang penting, keberanian teman-teman untuk menyatakan teman-teman positif, untuk mm, terbuka juga adalah upaya untuk menyelamatkan orang lain. mm. Itu salah satu kejujuran teman-teman tuh menyelamatkan orang lain lah. Keberanian Ta- teman-teman untuk tes itu nyelamatin orang lain. Tapi sebenarnya boleh nggak sih, Dres? Kan banyak juga tuh info-info yang kita dapetin di lewat WhatsApp apa segala macam gitu ya, broadcast gitu ya. Kalau karena kita lagi ngebludak banget nih, yang mau tes COVID apa segala macam swab gitu ya. Nah kalau misalnya belum terlalu menunjukkan gejala sampai hilang penciuman, lebih baik langsung isoman aja gitu. Itu adalah sesuatu yang benar atau enggak? Kalau tadi kan lo sempat bilang bahwa kalau misalnya udah menunjukkan gejala, please untuk cek gitu ya untuk Ya, melakukan kayak semacam assurance gitu loh, Dris. kalau gue sih gini, karena kan Hmm, kalimat yang tadi lu bilang itu kan if-nya banyak. Gue hmm, nggak tahu dia punya penyakit apa enggak. hmm, Ya kan, penyakit penyerta. Kita ngomong, kalau kita potong omongan itu diterima mentah-mentah, hmm, ya anosmi anosmi apa, kehilangan indera penciuman itu kan nggak semuanya. Gue aja enggak. Waktu gue hmm, sampai gue sembuh, gue nggak menghilangkan itu. Jadi hmm, kalau gue sebenarnya gini, hmm, prinsipnya adalah segera laporkan hmm. ke ke RT RW. pihak yang lebih paham gitu ya, Hmm, oke. ke tenaga kesehatan, ke Hmm, pihak medis, hmm, terhadap kondisi kalau teman-teman ngerasa drop sakit gitu ya, hmm, hmm, atau ngerasa demam atau apa gitu ya, laporin aja gitu, hmm, konsultasi gitu. Terus dan lu jujur gitu, misalnya banyak juga kan, gua nggak gejala nih, tapi dia sebenarnya tahu dia pernah interaksi sama yang positif. hmm, Banyak loh kasus kayak gitu. Jadi hmm, gua bilang adalah gini, kalimatnya bukan masalah tes apa enggak, tapi menurut gua hmm, segeralah pastikan kondisi Anda ke pihak yang ahli gitu ya, dalam arti tenaga kesehatan hmm, kita, untuk hmm, melihat kondisi Anda gitu, hmm, teman-teman hmm. semua gitu. Jadi Dan ya gue please batuk ya jujur nggak gitu apa-apa ya. misalnya. Hmm, Iya, lo udah konsultasi misalnya ke dokter gitu, misalnya hmm, batuk, terus lu cerita jujur. Oh iya dok, saya batuk nih, memang saya nggak pernah keluar rumah. Cuma hmm, kemarin habis makan, ya mungkin dokternya akan bilang ya udah cek kamu tetap isoman 3 hari. Isoman itu hmm, lahirnya bukan dari gua menyimpulkan gua tidak anosmia dan sebagainya, hmm, apa tidak kehilangan, tapi karena memang gua udah konsultasi ke tenaga yang terpercaya gitu hmm, ya, tenaga medis, dan gue hmm, direkomendasikan untuk isoman dulu baru tes. hmm, Jadi gue sih bukan masalah proses yang mana dulu, tapi segera konsultasikan gitu. hmm, Karena kan tadi kan konsultasi semua orang ada yang, kalau gue tipenya bukan konsultasi sekarang, udah tes gitu. Kalau udah ada gue tes. sakit tiba-tiba, terus ternyata temen gue ada yang positif nih, gue akan tes sih Hmm, hmm, kayak gitu. Kalau gue ke hmm, situ, nah hasil tesnya itu negatif, baru gue hmm, konsultasi misalnya nggak bener kan, jadi gue enak tuh ke hmm, dokternya. Tapi hmm, ini gue bilang lagi, beda-beda setiap orang, tapi pada prinsipnya adalah konfirmasi kondisi teman-teman ke orang yang ahli, orang yang tepat dalam bidangnya, dan itu ikuti aja hmm, lah.
hari mm, ini, karena mereka yang di situ, dan gue minta juga tenaga-tenaga kesehatan, gue yakin kok mm, mm, mereka bertanggung jawab terhadap tugasnya di tengah perang ini gitu ya. mm, Jadi ikuti mereka dan percaya juga, saling percayalah gitu. mm. Nah, Dris, udah mau 10 menit terakhir nih, Dris ya. Eh, nggak berasa. Dris, untuk ini loh, apa namanya, untuk yang para isoman gitu ya, sebenarnya ada alokasi nggak untuk dilakukan disinfektan gitu buat orang-orang yang isoman gitu kan, disinfektan rumah gitu ya, misalnya dia supaya nggak menyebar lebih luas ke anggota keluarga atau sekitarnya gitu. Iya ya, Atau jadi kan itu sebenarnya tuh gini. dilakukan apa atau enggak itu memang kita yang mengeluarkan sendiri gitu ya. Maksud saya apakah dari RT RW gitu ya ada kebijakan untuk kalau misalnya ada orang yang kena di isoman di rumah itu nanti ada petugasnya yang datang untuk melakukan disinfektan area rumahnya gitu. Iya ya. Jadi kan Mm, sebenarnya gini, apa namanya ini, kalau lu juga kalau baca teman-teman baca berita kan ini juga sempat rame nih. mm, Proses disinfeksi apa namanya permukaan itu penting nggak sih sebenarnya? mm, Itu kan sebenarnya lagi jadi perdebatan juga tuh. Beberapa ahli bilang ya sebenarnya percuma juga, karena resiko penularan itu lebih banyak sekarang bukan dari kayak lo abis sentuh barang tertentu lo mm, akhirnya tetap bukan di situ, tapi lebih kepada droplet terus interaksi dan sebagainya mm, kayak gitu. Nah, tapi kalau lu tanya programnya, sebenarnya yang ada di program pemerintah itu mm, adalah disinfeksi kayak damkar biasanya, apa dinas penanggulangan kebakaran itu mm, ada disinfeksi jalan-jalan utama, lingkungan gitu, mm, rumah-rumah. Rumah-rumah pun sebenarnya berdasarkan permintaan, tapi nggak sampai dalam-dalam. Jadi biasanya cuma surface area, jadi pagernya apanya gitu doang. mm, Tapi mm, itu nggak ada program. Nah, kalau ada RT RW yang bikin itu banyak kan. Kalau di Jakarta setahu gue inisiatif warganya. Saran gue sih mm, gini, Trit. Sebenarnya mm, hari ini yang harus kita dorong tuh bikin RW RW siaga gitu loh. Jadi mm, karena sekarang kondisi pemerintah juga terbatas, ya kan? Jadi kayak misalnya ada yang positif gitu. mm, Gue banyak banget kalau ngeliat ada beberapa RW yang mereka udah bikin panitia khusus gitu. Oh, ada yang bagian ngubungin puskesmas si orang mm, ini mm, gitu. Jadi ntar dia yang ngelapor, terus dimonitor mereka data tuh. Oh, mm, Ibu A udah positifnya tanggal 14, tiap hari dicekin. Ya kan? Karena sekarang banyak kasus juga ada mm, isoman gak dicekin tiap hari, tiba-tiba di rumahnya udah meninggal. Kayak mm, gitu kan, kalau mm, nggak ada kabar, oh dicek nih kayak gitu. Nah, itu mm, adalah menurut gua hari ini ujian terbesar kita untuk menguatkan lingkungan RW kita. Nah, kalau mm, RW ini udah bikin sistem kayak gitu, yang minimal menurut gua pasti atau RT lah, atau RW mm, ya beda-beda ya tiap daerah, karena RW-nya ada yang padat banget, ada yang apa. mm, Nah, dari situ sebenarnya akan banyak hal kayak informasi yang tadi lu tanya. Kan berarti kan nanti ada tim yang jadi jembatan ke puskesmas. Bu, ada mm, informasi tentang ini nggak? Ada mm, misalnya ada gambar-gambarnya di-share kayak yang isoman tiap hari. mm, Oh, hari ini berjemur gitu. Oh, hari harus berjemur dari jam berapa amannya. mm, mm, Terus makanannya yang baik kayak apa. Kan puskesmas informasinya ada atau berseliweran kan. Tapi kan pasti kalau nggak dikolek secara sistem kayak gitu, ada yang mm, nggak tahu aja informasinya tuh kayak gitu. mm, Nah, itu yang menurut gue sih yang bisa dilakukan sih kalau yang disinfeksi. Kalau gue disinfeksi, gue termasuk orang yang nggak terlalu mendorong itu. Karena beda mm, sama fogging, Trit. Kalau mm, fogging itu kan asapnya itu memang membunuh mm, nyamuknya kan. mm, Ini kan mm, beda gitu. Sebenarnya mm, resikonya itu ada satu di penularan di orangnya yang terus bawa virusnya misalnya positif. Kayak gitu. mm, Nah, maksudnya bisa menularkan lewat interaksi gitu ya. mm, mm, Nah, itu yang menurut gue tetap apa namanya, dilakukan gitu. Tapi mm. kalau yang disinfeksi ini menurut gue penting, tapi nggak, menurut gue Nggak tidak jauh urgent. lebih penting daripada lo menjaga interaksi, terus Mm, membangun sistem tadi yang gue cerita tuh di RW. Duitnya mm, mm, dibandingkan buat bayar disinfeksi literan-literan gitu, menurut mm. gue baik lo beliin vitamin aja buat yang isoman. Oh iya, ya. Oke oke, noted, Dris. Tapi sayangnya masih banyak ya RT RW yang masih ya udah lo kena apa ya kalau kalau suami gue bilang tuh gini Dris bahwa COVID ini tuh masih sesuatu yang sophisticated gitu. Jadi banyak juga RT RW yang enggak yang menganggap bahwa ini tuh perlu perlu edukasi yang terus menerus gitu loh Dres ke Ya, RT RW-nya gitu ya untuk dia gimana dapat di feeding informasinya untuk warganya bisa ditangani secepat mungkin gitu ya. ya. Ya Oke memang, Dres. tapi gue gini Mm, Trit, kabar positifnya adalah yang mm, sampaikan, gue yakin kok sebenarnya udah jauh lebih banyak RT RW yang peduli. mm, Satu, mereka nggak terpublikasi. Kedua, mm, ya memang oknum RT RW yang nggak peduli itu pasti juga
mungkin ada banyak faktor, mungkin dia juga pusing banget, mungkin keluarganya ada yang positif, dia juga bingung, ya kan, informasi dia juga. Jadi memang ini satu apa ya, satu sistem, satu ekosistem yang harus kita ambil peran masing-masing lah. Tapi gue yakin kok, optimis lah. Ini emang kita harus bangun optimisme ya, tapi realitanya kita juga lagi kerjakan. Itu emang PR juga tuh yang RT RW gitu. Ada lagi nih Dres pertanyaan, mungkin the last question ya. Enggak, bukan, dia share pengalaman realitanya yang sedang positif, diminta untuk jalan ke puskesmas sendiri sampai ambil obat yang dikonsumsi pun ambil sendiri ke puskesmas, nggak dipisahkan antara pasien COVID dengan yang sakit biasa. Tapi ini kasusnya di Bekasi sih kata dia gitu. Ya, dan ya sebenarnya itu yang perlu kita perbaiki lah. Makanya gue gini, sebenarnya makanya di beberapa daerah atau di Jakarta jangan takut untuk lapor lah, nanti kita perbaiki buat perbaikan sistem segera gitu ya, bahwa ya masukan gue gini, misalnya kayak masukan kayak gini kan yang nggak dibenerin cuma di kelurahan dianya aja, kita harus jadi warning buat seluruh kelurahan ya, jangan gini-gini, walaupun memang ya gue bilang tadi ini kondisi yang sama-sama berat, gue paham gitu, tapi pemerintah nggak boleh lari dari tanggung jawab, itu udah pasti. Tapi gue pengen bilang bahwa memang kayak misalnya puskesmas gitu ya, kenapa gue ngomongin dari puskesmas, karena kan tuh garda terdepan ya, orang apa-apa puskesmas gitu ya. Nah, jadi menurut gua itu yang perlu ya mau gue gini, nggak salah orang nanya gitu ya, nggak salah orang nanya, Pak kok kayak gini gitu, karena orang lagi stres juga pasti akan jawabnya, senyumnya tuh agak beda gitu ya, hari ini agak-agak bersabar, tapi yang penting lu dapat obatnya, senyumannya ini laporin aja nantinya, tapi yang penting lu pasti lu tetap tanya, lu tetap dapat obatnya gitu, yang penting lu perjuangin aja terus gitu. Nah, nanti perbaikannya ya udah nanti gitu, walaupun senyumnya agak kurang gitu kan, kalau lagi nggak pandemi dilaporin tuh biasanya dengan ini senyumannya gini-gini, ya udahlah gitu. Menurut gua sekarang kita fokus sama substansi utama kayak gitu ya. Nah, nanti dari situ kita perbaiki secara sistem gitu. Oh ya, ya mungkin ini juga ada miss di RT-nya juga kali ya, harusnya ada sentral informasi yang bisa menyambungkan ke puskesmas gitu, tapi ternyata dia yang harus jalan sendiri gitu ya. Ya makanya padahal dia dalam kalau kondisinya kan dia masih COVID gitu. Ya sebenarnya kan kalau tadi gue bilang coba RW-nya RT-nya bangun sistem gitu ya. Oh ya udah, ntar yang sehat siapa? Yang sehat ke perwakilan puskesmas. Udah koordinasi Bu, untuk ini nanti yang ngambil yang sehatnya ke sana. Nanti lu diem di rumah kayak gitu. Karena kalau misalnya lu bayangin petugas puskesmas, misalnya let's say satu puskesmas berapa yang bisa buat bantu-bantu kayak gitu, 50. Ya masa dia 50 keliling ke 1.000 orang kan juga nggak akan efektif gitu. Kecuali ya makanya kita harus bangun ekosistem support system yang bisa tadi kayak tadi gitu. Ini emang dua-duanya harus jalan sih, tapi bukan artinya nggak harus diperbaiki ya. Tapi optimis akan menjadi lebih baik dari sini dalam waktu dekat, atau masih perlu tenaga yang sangat berkeringat gitu, Dris? Gue sih optimis sudah pastilah, tapi kita ngomongin strategi aja lah. Kalau buat gue, yang harus kita siapkan satu, pastikan kanan kiri keluarga lu pada udah divaksin, tuh satu. Kurangi keluar rumah, kalau tidak penting jangan keluar rumah, kalau memang harus kerja dan sebagainya, esensial dan sebagainya, disiplin protokol kesehatan, dan menegur orang-orang yang tidak disiplin. Menegur tuh mengingatkan lah. Mungkin kalau menegur masih terlalu keras gitu, masih nggak ada keberanian, tapi mengingatkan aja bro, pakai gitu. Nah itu yang menurut gue mulai kita biasakan aja gitu. Jadi gue termasuk misalnya yang pakai Gojek gitu ya, gue ingetin gitu, terus gue kasih bintang dikit sih kalau gue. Lo memberikan sanksinya gitu ya? Nah iya dong, tapi gue udah ngomong duluan ya, terus dia kayak dia ngomong itu, udahlah gue laporin dia, tetap gue bilang ya gue kadang suka berdebat gitu juga gitu, tapi mayoritas sekarang tapi kayak teman-teman nah itu udah enak tuh, kayak misalnya Grab, Gojek itu kan dia punya keterikatan yang lebih kuat gitu kan. Nah tapi tinggal dimonitor aja kedisiplinannya. Menurut gue kayak gitu naik Gojek, terus kayak pedagang, gue kalau dagang sekarang kalau nggak pakai masker nggak gue beli, Trit. Oh oke. Noted. Jadi soalnya maksud gue sih bukan masalah makanannya doang, tapi ya kalau pakai GoFood kan kita nggak bisa tahu ya. Tapi kalau kayak gue lihat gitu gue nggak jadi beli, pasti gue muter terus kayak nyari yang lain aja. Karena gue sendiri agak takut, dan itu menurut gue sikap yang harus kita punya juga, plus mengingatkan ya. Kalau gue kan belum turun gitu, tapi kalau gue soalnya kadang rame juga, ya udahlah nggak gue ini ya udah gitu. Tapi kalau menurut gue hal kayak gitu harus kita bangun lah. Tapi dengan cara-cara yang ya kita udah paham lah, cara-cara bermasyarakat kita kan sebenarnya udah terbiasa. Cuma belum. Dres, sebelum ini tiba-tiba force close gitu ya,
2 minutes left gitu ya. Ada closing statement, dia singkat aja supaya nggak tiba-tiba mati. Terus gue jadi nggak bisa nge-save ini. Ya tetap, menurut gue tetap bahagia, tetap Mm-mm, optimis, makin dekat sama, kalau gue mm-mm, apapun agama kalian tetap dekat sama Tuhan kalian masing-masing, mm-mm, karena kondisinya memang sudah sangat benar-benar perlu kita kekuatan bersama sama mm-mm, kekuatan Tuhan gitulah. mm. Mungkin itu sih dari Oke, gue. oke, Thank thank you. you Idris for your time. Terus Kapan-kapan join kapan diskusi lagi ya. lagi ya, Trit? Iya, Next topic. kapan-kapan join lagi ya ke IG Iya, gue ya. ya. Ya, thank you Boleh, boleh. Idris. Yo, bye. Stay Sehat-sehat. safe ya. Yo, Stay safe, stay Assalamualaikum. safe. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, bye. Yo, Sehat-sehat. bye. Oke, teman-teman online, itu dia obrolan saya dengan teman saya Idris Ahmad yang merupakan anggota DPRD dari Partai Solidaritas Indonesia. Thank you yang udah join, thank you yang udah bertanya, thank you yang udah komen, yang udah nge-wave. Uh, Ya, makasih Bang Ijong, tapi kita tadi belum sempat ngobrolin soal ini ya, karena banyak banget situasi yang tadi sempat jadi obrolan. Mungkin nanti akan aku note dan akan aku bikin lagi di sesi selanjutnya. Thank you, teman-teman online. Salam, tetap sehat, tetap waras, dan tetap menjaga protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe dan stay sane. Bye. Mwah.